Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Widya. Di sini saya akan menjadi host pada podcast kali ini. Podcast kali ini bertemakan Disnatalis. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih Disnatalis itu apa? Yang tahu boleh komen ya. Aku akan jelasin Disnatalis itu apa. Disnatalis itu adalah hari jadi Poltekkes yang ke-24 tahun loh. Wah, keren banget kan? Di sini saya sudah bersama Ketua Pelaksana dari Disnatalis. Halo Teh, boleh kenalan? Kalau boleh tahu namanya siapa Teh? Baik, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Zika Quratul Aini. Baik Teteh, di sini boleh dijelasin nggak Teh? Disnatalis itu apa seputar Disnatalis? Baik, jadi di sini itu Disnatalis itu adalah hari raya perayaan Poltekkes Kemenkes Bandung. Jadi di Disnatalis itu adalah ajang perlombaan baik dari akademik maupun non-akademik. Jadi banyak perlombaan yang bisa mengasah gitu kemampuan akademik maupun non-akademik. Kalau boleh tahu ada lomba apa aja sih Teh di Disnatalis tahun ini? Ya, di Disnatalis tahun ini itu ada basket, futsal, dan untuk yang lomba bukan olahraganya itu ya, itu ada storytelling, public speaking, cipta baca tulis puisi, esai, poster. Nah, untuk esai dan poster itu di Disnatalis tahun ini merupakan perlombaan nasional gitu. Ada nggak sih rintangan yang Teteh hadapi selama mempersiapkan lomba ini? Tentu ada dong, kalau rintangan ya, setiap kegiatan pasti ada rintangannya gitu ya. Rintangan yang saya rasakan gitu ya, sebagai ketua pelaksana di Disnatalis tahun ini itu, dikarenakan kita di luar Bandung ya, jadi untuk informasi dan segala bentuk informasi itu sedikit agak keterlambatan gitu Teh. Ya mungkin karena di luar Bandung juga ya Teh gitu, tapi itu gak membuat perayaan Disnatalis dari Kebidanan Karawang ini menjadi nggak berjalan gitu Teh. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa di sini itu bersemangat gitu Teh untuk mengikuti Disnatalis dan ya. Teteh kan sebagai ketua pelaksana nih, tentunya pasti ada harapan dong untuk Disnatalis tahun ini. Harapan Teteh tuh apa sih untuk Disnatalis tahun ini? Harapan saya untuk Disnatalis tahun ini yang pasti sukses ya, acara berjalan dengan lancar dan Kebidanan Karawang bisa membawa juara gitu, pulang membawa juara di Disnatalis tahun ini. Amin ya robbal alamin. Apa sih kesan sama pesan Teteh untuk lomba Disnatalis pada tahun ini? Kesan dan pesan saya Teh yaitu menjadi ketua pelaksana di Disnatalis tahun ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dan berkesan bagi saya gitu Teh. Saya merasa bangga bisa dipercaya untuk menjadi ketua pelaksana dari Disnatalis tahun ini. Pesan saya yaitu lebih semangat lagi ya, berterima kasih juga sebesar-besarnya kepada panitia dan orang-orang mahasiswa yang ikut berpartisipasi pada perlombaan Disnatalis ini. Semoga semakin kompak ke depannya dan bukan di acara Disnatalis tahun ini saja ya teman-teman kompaknya. Mudah-mudahan di kegiatan yang akan datang mahasiswa Kebidanan Karawang ini bisa lebih kompak lagi, selalu kompak. Nah, teman-teman sudah tahu kan lomba apa aja sih yang ada di Disnatalis pada tahun ini? Seperti yang Teteh Zika sudah sebutin tadi, ada lomba basket, futsal, solo vokal, esai, storytelling, public speaking, cipta baca tulis puisi, English debat, jurnalistik, dan poster. Terima kasih Teteh sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga ya kepada undangan peserta. Selanjutnya kita akan kedatangan pelatih dan perwakilan lomba dari basket Kebidanan Karawang. Halo Kang, apa kabarnya hari ini? Oh, hari ini ya baiklah. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman yang ada di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Stephen. Sekarang saya ngelatih di Bidkar. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, apa aja sih hambatan yang dialami selama latihan basket ini? Hambatannya ya mungkin dari teman-teman kan rata-rata ada beberapa yang baru belajar basket gitu kan. Dalam beberapa
bulan terakhir ini ya cuman ya harus cepat harus banyak materi yang diperbanyak gitu supaya mereka juga cepat bisa basket. Lalu apa aja sih Kang yang udah dipersiapkan untuk lomba basket ini gitu? Tentunya ya mulai dari fisik, materi fundamental basket dari mereka. Pokoknya sih yang dipersiapkan ya mindset ke mereka sih. Kalau misalnya main basket tuh kalau merekanya semangat mau lari gitu, ya pasti bakalan bisa. Sama proses latihan kan pasti ada tantangannya Kang ya. Nah, tantangan sama proses latihan tuh yang dihadapi itu apa aja? Tantangan yang dihadapi ya sejauh ini sih nggak ada ya sebenarnya yang dilihat dari teman-teman juga dari latihan basket itu excited juga jadi mungkin sedikit lah tantangannya paling ya dari kedisiplinan anak-anaknya aja sih sebenarnya. Kita mulai latihan jam 4 ya kadang mereka ada kegiatan yang lain jadi kurang rada ngaret gitu latihan. Kalau boleh tahu nih Kang, progresnya tuh udah sampai mana ya latihan basket? Progresnya ya Berapa persen ya kira-kira? 90% sih 90 sampai ya 90%-an lah. Udah mulai lumayan siap lah kita. Selama latihan, apakah ada peserta yang mengalami cedera gitu Kang? Nggak ada sih, aman-aman aja. Lalu apa sih pesan Akang sama Teteh untuk latihan ini gitu biar berjalan dengan lancar nantinya untuk lomba Disnatalisnya? Pokoknya ya buat teman-teman semangat terus, jangan pernah takut lawan siapapun. Kalian kan sama-sama belajar gitu, sama-sama belajar dribble, belajar layup, segala macam, belajar tentang basket. Ya tunjukinlah hasil latihan kalian. Pokoknya jangan pernah takut lah sama siapapun gitu. Baik, Kang, Akang kan mungkin sambil kuliah atau kerja ya sama kerja. Nah, gimana sih cara membagi waktunya untuk kuliah antara waktu kuliah dan waktu latihannya memanage waktunya gitu? Sebenarnya saya juga kan kuliah, cuman kan kuliahnya malam ya. Jadi untuk latihan ya dari siang tuh sampai ke jam 6 ya masih bisa gitu. Jadi ketika setelah selesai ngelatih ya langsung lanjut kegiatan lagi langsung kuliah. Baik. Halo ya. Halo. Ya, udah kenalan dulu sama teman-teman, namanya siapa Teteh? Ya, perkenalkan nama saya Desi. Boleh dipanggil Desi juga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih kendala yang dialami selama latihan basket ini? Kendala ya. Mungkin sejauh ini kendalanya pertama dari penyesuaian waktu ya. Karena kan kebetulan kita juga latihan setelah matkul kuliah gitu. Di hari Kamis itu kita ada 2 kali latihan. Di hari Kamis dan di hari Minggu. Mungkin di hari Kamis itu sering sekali dengan namanya. Tadi balik lagi ngaret ya gitu. Dan hari Minggu juga karena banyak yang pulang ke rumahnya, jadi pas masuk pelatihan itu banyak yang telat juga mungkin di waktu itu. Apakah ada strategi khusus gitu Kak untuk lomba basket ini mempersiapkan Disnatalisnya? Strategi ya, ini strategi dibalikan lagi ya ke pelatihnya. Apa? Strateginya apa? Ya mungkin kalau buat strategi dibanyakin ngumpul aja sih biar chemistry-nya dapat gitu. Jadi saling percaya satu sama lain. Itu aja sih sebenarnya. Ya, benar. Kalau untuk Teteh gimana ada cara membagi waktunya gitu kayak antara waktu kuliah dan waktu latihan? Ya, kan mungkin kan karena kuliah terus juga banyak tugas ya. Juga kebetulan juga banyak yang harus diurus gitu.
Mungkin ya karena basket kita mulai di sore hari, ya waktunya dari pagi sampai jam 3 sore itu khusus untuk kuliah. Nanti dari jam 4 sampai jam 6 khusus untuk basket dan seterusnya mungkin di rumah kita lanjut dengan pembelajaran. Baik, Teteh, Abang, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini. Semoga Teteh dan Akang sehat selalu dan lombanya lancar, mendapatkan hasil yang maksimal ya Teh, Akang. Bye-bye! Nah, selanjutnya kita kehadiran perwakilan lomba public speaking dari Kebidanan Karawang. Halo Teteh, apa kabar nih hari ini? Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini. Ya, baik. Izin memperkenalkan, saya Zahra Rehana Perdita dari tingkat 1B. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tanisa, selaku koordinasi public speaking. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, apa aja sih hambatan yang dialami selama latihan public speaking ini? Untuk hambatannya mungkin dari pengecekan video dan mungkin pembelajaran dari pronunciation-nya ya, yang masih agak belibet gitu. Lalu apa aja sih yang udah dipersiapin gitu sama peserta lombanya? Diceritain. Mungkin untuk persiapannya yang pertama udah mempersiapkan dari kosakata yang akan dijelaskan gitu ke dalam video tersebut, terus juga sudah membuat video tersebut dan sekarang juga sudah mulai pengeditannya. Untuk progresnya kira-kira udah berapa persen nih Teh? Kayak mungkin untuk progresnya sendiri mungkin sudah 70%. Baik. Pastinya Teteh kan sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk latihan lomba kali ini. Apa sih harapan Teteh untuk lomba kali ini? Boleh Teh dijawab? Mungkin untuk tadi apa pertanyaannya? Harapan Teteh. Harapannya ya. Untuk harapannya kan udah latihan juga, terus udah melafalkan kosakata juga ya. Jadi untuk harapannya ya udah pasti bisa membanggakan Kebidanan Karawang gitu. Baik Teteh. Untuk progresnya kira-kira udah berapa persen ya? Baik untuk progresnya sendiri mungkin sudah 70-an%. Nah, pesan sama kesan Teteh untuk latihan lomba Disnatalis kali ini apa ya Teh? Untuk pesan dan kesannya mungkin ini first time untuk mengikuti lomba berbahasa Inggris gitu ya di lomba Disnatalis ini, dan ini juga ajang perlombaan yang cukup besar gitu, dan semoga bisa membawa kemenangan gitu untuk Kebidanan Karawang ini dan bisa membanggakan Kebidanan Karawang ini. Dalam latihan pasti ada tantangannya kan ya Teh. Nah, apa sih tantangannya selama latihan gitu Teh? Boleh Teteh dijawab? Tantangan selama latihan. Untuk tantangan latihan mungkin karena berbahasa Inggris ya, mungkin harus lebih giat lagi belajar. Untuk pelafalannya juga harus dijelaskan dengan jelas gitu agar tidak ada kebingungan. Baik Teteh. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir. Teteh kan pasti kuliah ya. Gimana sih cara membagi waktunya untuk kuliah dengan lomba gitu Teh? Baik, untuk membagi waktu kuliah dengan lomba ini, mungkin setelah kuliah kan masih ada waktu ya, beberapa waktu. Nah, itu tuh bisa dipakai untuk
kita latihan perlombaan ini gitu kayak latihan dari kosakatanya, dari pronunciation segala macamnya gitu. Itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu untuk mempersiapkan lomba ini. Boleh dijawab, Teteh? Untuk menurut saya membagi waktu dengan latihan dengan kuliah itu eh, mungkin kan kita kuliah paling lama jam berapa? Jam 3 sore. Mungkin untuk bisa latihannya itu bisa di sore hari atau di malam hari sebelum tidur gitu. Baik, Teteh, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Semoga Teteh sehat selalu dan lancar ya untuk lombanya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal juga. Terima kasih, Teteh. Selanjutnya kita akan kedatangan perwakilan dari lomba foto maraton Kebidanan Karawang. Halo Teteh, apa kabar nih hari ini? Boleh dong kenalan sama teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kali ini? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Intan Agustina sebagai koordinator dari foto maraton dan di sini ada Perkenalkan, nama saya Binur Padilla sebagai perwakilan dari lomba foto maraton. Nah, kalau boleh tahu nih Teteh, apa aja sih hambatan yang dialami selama proses latihan lomba foto maraton kali ini? kalau dari saya sendiri sih mungkin untuk tahun ini ya dikarenakan online ya. Jadi dari saya mungkin dari apa ya? Dari info-infonya sih ya. Soalnya kan kita jauh gitu kan. Jadi terhambat di situnya sih kalau dari sini ya. Boleh deh. Kalau dari teman-teman sih kayak terhambatnya tuh dari segi mungkin kan kita kadang agak jauh-jauhan ya itu komunikasinya sih. Tapi selama ini masih baik-baik aja. Untuk persiapannya kira-kira udah sampai mana ya? Dan boleh diceritain ya Teh ya? Persiapannya buat saat ini kita udah pelajari tentang lomba-lomba yang dikasih sama Teh Intan gitu kayak teknik-tekniknya apa aja kayak kemarin still fotografi terus sama kita udah belajar kayak gimana cara buat eye level, medium, close up, landscape kayak gitu aja sih. Untuk progresnya kira-kira udah berapa persen gitu persentasenya? Boleh dijelasin? Kalau dari saya sih sebagai koordinator ya, menurut saya pribadi udah 90% sih. Maksudnya dari awal kita udah mempersiapkan juga gitu ya. Dari konsepnya untuk maksudnya udah tersusun juga untuk timeline-nya gitu kan. Dari mulai awal itu ngapain gitu, belajar dari fotonya, terus sekarang lebih spesifiknya untuk memakai temanya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin sama ya kayak Teh Intan gitu. Uh, Progresnya udah belum sampai 100% tapi semakin lama tuh semakin membaik gitu. Selalu ada progres tiap latihannya. Nah, pastinya Teteh kan berusaha semaksimal mungkin gitu ya selama latihan. Apa sih harapan Teteh untuk lomba foto maraton Disnatalis tahun ini? Boleh diceritain? Baik, kalau dari saya sendiri sih, harapannya gitu ya, ya yang terbaik aja sih gitu kan. Mungkin kan maksudnya, kita di sini, ikut serta untuk lomba gitu kan. Yang terbaik aja sih menangkalnya itu kan, udah maksudnya, kita di sini juga udah berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Mungkin, untuk apa, juara enggaknya gitu kan, mungkin, itu bisa, dikembalikan lagi, maksudnya kan banyak juga pesertanya, kita berharap bisa melakukan yang terbaik aja gitu kan.
Ya, yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kasih yang terbaik yang kita bisa. Buat menang kalahnya itu, buat menang itu bonus aja sih gitu. Baik, Teteh. Yang penting sudah berusaha ikut memeriahkan acara Disnatalis tahun ini ya. Lalu apa aja sih pesannya dan kesan untuk latihan lomba kali ini gitu Teh? Kesannya mungkin lomba kali ini gitu dapat teman-teman baru juga gitu yang sama-sama mempelajari yang tertarik di fotografi gitu. Terus sama-sama cari tahu juga gitu gimana sih teknik-tekniknya semakin memperdalam juga gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Teh. Gimana sih caranya buat Teteh membagi waktu antara kuliah dan latihan ini? Untuk latihannya karena kita kan selalu latihan di habis kelas gitu. Jadi latihannya juga nggak lama, paling cuman kayak 30 menit atau sampai paling lama juga 1 jam gitu. Jadi itu tuh nggak mengganggu sama sekali Teh ke ke tugas-tugas kuliah gitu. Terima kasih Teteh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Semoga Teteh sehat selalu ya dan semoga juga lombanya bisa menang gitu. Terima kasih Teteh. Kita kedatangan perwakilan dari lomba futsal kebidanan Karawang. Halo Teteh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman yang dengerin podcast kali ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Putri Rahma. Di sini saya selaku koor futsal. Di sini ada rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janeta Savana sebagai ketua dari futsal. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, apa aja sih hambatan atau kendala yang dialami selama latihan futsal ini gitu? Boleh izin menjawab ya. Kalau hambatannya sebenarnya banyak ya karena kita ada beberapa latihan yang bentrok juga ya Teh ya. Terus ada mata kuliah yang tiba-tiba Zoom dan lain-lain hal gitu ya Teh. Sebenarnya lumayan banyak ya hambatannya ya. Kayak yang Zoom dadakan gitu Teh. Jadi kendalanya mungkin dari waktu ya Teh ya? Iya. Untuk persiapannya kira-kira udah mempersiapkan apa aja sih Teh? Boleh nggak? Kalau untuk persiapan mah alhamdulillah ya udah lumayan siap gitu, udah siap banget gitu dari mulai kita juga kan latihan udah beberapa kali juga gitu ya, udah mulai coba-coba. Ada banyak progresnya gitu dari yang kemarin-kemarin. Boleh dong dijelasin kayak progresnya tuh udah berapa persen gitu? Kalau misalkan udah dipersenin ya, dipersenin mas 90% atau 80% ya Teh ya. Karena ada beberapa ya yang tadi gitu ya yang disebutin ada kendala gitu ya. Jadi nggak memenuhi si 2%-nya itu Teh karena banyak kendala ya insya Allah gitu ketika nanti lomba Disnatalis ya Teh ya akan dimaksimalkan di sana gitu ya Teh. Ada tambahan? Teteh kan pasti udah berusaha ya untuk latihan lomba ini tuh semaksimal mungkin. Pasti kan punya harapan dong. Jadi harapan untuk lomba futsal pada Disnatalis tahun ini apa Teh? Untuk harapannya terutama pastinya nggak ada cedera ya di nanti pas lomba gitu. Yang kedua yaitu harapannya semoga pulang bawa trofi gitu atau piala gitu ya. Dan yang ketiga ya kita bisa temannya Ya intinya harapannya sih dari sini sampai ke sana dan pulang lagi selamat gitu ya sampai tujuan, nggak ada cedera apapun itu, nggak ada yang sakit, terus insya Allah bawa piala. Baik Teteh, apakah pernah mengalami cedera gitu pemainnya selama melakukan latihan futsal ini? ada ya. Kalau untuk cedera itu banyak ya, soalnya kan ya gimana ya, yang main futsal gitu banyak yang ada yang kena ankle, ada yang pas mainnya itu sakit ampe mual gitu karena lari juga ya, jadi mungkin sakit dadanya atau entah apapun itu
karena kecapean juga kali ya. Ada cedera juga waktu kiper, tangannya sakit gitu. Tangannya sampai kram. Nah, Baik Teteh, lalu apa aja sih pesan sama kesan untuk lomba kali ini gitu Teh? kesan dan pesan ya. Kesannya sangat eh sangat apa ya? Sangat seru ya. Karena futsal salah satu ya kalau dari tim kita emang salah satu hobi gitu ya. Jadi kesannya sangat seru, terus membangun kekeluargaan dalam tim gitu ya. Jadi yang tadinya nggak deket jadi deket gitu ya. Pesannya mungkin ke depannya jauh lebih baik lagi dari angkatan kita gitu ya. Adik-adik kita nanti setelah masuk gitu ya. Mungkin bisa meneruskan futsal dengan baik, mendapatkan trofi-trofi yang lain kayak HOP dan Disnatalis gitu ya. Terus mengembangkan futsal menjadi lebih baik lagi. Nah, terakhir nih Teh, kan Teteh juga kuliah. Nah, gimana sih cara membagi waktunya untuk latihan futsal dan kuliahnya? Sedangkan kan futsal pasti membutuhkan waktu yang lama untuk kayak fisiknya gitu Teh. Untuk pembagian waktu ya, jelas yang kita paling utamakan yaitu perkuliahan ya, karena perkuliahan itu paling penting ya. Jadi mungkin cara kita membagi waktu ya, caranya ya kita mengikuti perkuliahan terlebih dahulu. Mau semalam apapun itu tetap kita jalanin kayak waktu itu ya, kita latihan jam 8 malam sampai jam 10 itu kita maksimalkan ya setelah mata kuliah. Jadi Baik, terima kasih banyak Teteh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Seru banget ya Teh ternyata ceritanya untuk latihan-latihannya gitu. Sehat terus ya Teteh untuk menghadapi lomba Disnatalis pada tahun ini. Semoga nanti fit pas hari H dan memenangkan lombanya. Terima kasih Teteh. Nah, selanjutnya kita akan kehadiran solo dari lomba solo vokal Kebidanan Karawang. Halo Teteh, apa kabarnya hari ini? Halo, baik. Gimana nih? Baik. Agak sakit dikit sih. Semoga sehat terus ya Teteh. sehat. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini. Namanya siapa Teteh? Oke, halo teman-teman. Di sini nama saya Syifa Zidnia Zahra. Halo teman-teman, nama saya Alindia Pradepi Gumelar, sering dipanggil Nindi. Nah, kalau boleh tahu nih Teteh, apa aja sih hambatan atau kendala yang dialami selama latihan untuk lomba solo vokal ini? Dari aku dulu. Oke, kalau dari lomba solo vokal ini mungkin hambatannya di improvisasi lagu ya. Karena improvisasi lagu ini kan bukan nggak gampang ya. Jadi kita perlu banyak waktu buat mikirin improvisasi apa yang perlu kita tambahin di solo vokal ini. Terus juga mungkin dari kesehatan kita juga ya. Kebetulan beberapa hari belakangan ini kita berdua lagi agak kurang enak badan gitu. Jadi itu juga yang bisa jadi hambatan gitu. Karena kan kita perlu suara yang optimal gitu ya. Sementara kita lagi tenggorokan lagi sakit, apalagi Anin yang lombanya gitu. Lagi sakit tenggorokannya. Jadi itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari Anin. Kalau dari aku sendiri sama aja sih, kayak penguasaan lagu, terus juga improvisasi, sama penguasaan panggung karena kita kan lombanya beda ya, nggak kayak tahun kemarin di Disnatalis. Kalau misalkan tahun sekarang itu lombanya online dan ngirimin video. Menurut aku itu lomba kayak gitu tuh kayak nggak ngerasa kalau misalkan kita itu lagi lomba gitu. Jadi feel-nya tuh beda aja gitu. Untuk persiapannya apa aja yang udah dipersiapin oleh Teteh? Kalau dari aku sejauh ini kita udah final sih ya. Udah selesai semua, tinggal di-upload aja paling sama Aninnya.
pasti kan Teteh punya harapan untuk lomba ini ya. Harapan Teteh tuh apa ya untuk Disnatalis tahun ini? Untuk Disnatalis atau untuk Lomba solo vokal? solo vokal. Ya pasti kalau misalnya harapan saya untuk lomba solo vokal ini pasti mau menang ya. Cuma biarpun emang harapan itu mungkin gak terlalu besar gitu karena kita tahu lawan-lawan kita seperti apa. Tapi pasti di dalam hati saya gitu ada harapan kalau misalkan kita bisa menang gitu. Baik, Teteh. Untuk progresnya kira-kira udah sampai mana ya atau untuk persentasenya gitu, Teh? Boleh dijelasin? Oke, kalau misalnya dari lomba solo vokal sendiri mungkin udah 95% ya karena tinggal diupload aja jadi semua udah selesai gitu. Baik. Nah, apa aja sih pesan Teteh gitu, pesan anak kesan Teteh untuk lomba Disnatalis tahun ini? Mungkin kalau untuk pesan tahun ini atau buat tahun selanjutnya nih? Tahun ini. Hmm, Biar nggak kayak kemarin lagi. iya sih. Mungkin kalau misalnya dari aku pesannya buat tahun ini gitu buat Anin eh, biar nggak kayak tahun kemarin gitu. Karena kan kalau tahun kemarin tuh kebetulan dari Kebidanan Karawang juga salah persepsi ya. Jadi yang harusnya kita ke sana itu musikalisasi puisi, tapi di sana tuh kita malah nyanyi gitu. Jadi pesannya itu sih. Kalau untuk kesannya mungkin Tahun Disnatalis tahun ini. Pesannya coba dari Anin mungkin. kalau kesannya karena aku pernah ikut di Aceh juga, pengennya sih lomba Disnat juga sama ya kayak Aceh gitu. Kita nyanyi di panggung sana gitu ngerasain ketemu sama teman-teman jurusan yang lain juga. Jadi mungkin untuk kesan tahun ini aku bingung karena nggak ngerasain feel yang dapat di pas lomba Aceh tahun kemarin kayak gitu. Untuk pembagian waktunya gimana ya Teteh untuk menyesuaikan waktunya kan sedangkan Teteh kuliah ya, waktu kuliah dengan waktu untuk latihan lomba ini. Kalau misalnya dari aku sendiri buat lomba solo vokal ini kita nggak terlalu banyak ngabisin waktu sih karena emang kita bisa latihan di rumah gitu. Biasanya aku tuh ngasih improvisasi nih ke Aninnya sendiri. Terus nanti aku rekam, jadi nanti si Aninnya tuh ngapalin di rumah. Jadi kita nggak terlalu banyak ngabisin waktu sih. Kalau dari Anin? Kalau dari aku sendiri sama sih kayak Teh Zidni. Mungkin kalau akhir-akhir ini tuh karena kita mau bentar lagi ada penilaian lombanya, kita juga udah apa sih mempersiapkan gitu. Jadi kita sering ketemu gitu ngebagi waktu buat kayak biar apa ya ngerasa gitu kalau misalkan kita itu eh, buat percaya diri buat lombanya. Baik Teteh, terima kasih banyak ya untuk sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan podcast kali ini. Semoga Teteh sehat selalu dan lombanya juga dilancarkan. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Teteh. Terima kasih Teteh.